Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang kami dapat dari seorang narasumber bernama Pak Amir, berusia 68 tahun. Dan Pak Amir menceritakan kisah nyatanya ketika beliau berusia 22 tahun. Dan Pak Amir menceritakannya kepada kami dengan bahasa Sunda, namun kami akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan dari cerita ini kami mengambil judul Keranda Digotong Para Arwah. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya? Dan inilah ceritanya. Pemirsa, sejak Pak Amir berusia 19 tahun, Pak Amir atau sebut saja Amir, nama samaran, dan mohon maaf pemirsa, semua tempat serta nama kami samarkan karena privasi juga pemirsa. Nah pemirsa, Pak Amir itu ketika berusia 19 tahun sudah bekerja di salah satu perusahaan garmen atau pabrik yang ada di Serang, Banten. Jadi selama Pak Amir bekerja di Serang, Banten, Pak Amir jarang sekali pulang ke kampung halamannya, paling juga di hari-hari libur atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena memang di perusahaannya Amir itu kalau bulan puasa libur, jadi biasanya Amir kalau bulan puasa dihabiskan di kampungnya sendiri, tidak bekerja, jadi bersama keluarganya berkumpul. Nah pemirsa, jadi kisah nyata ini dialami Pak Amir atau Amir ketika beliau pulang dari Banten menuju kampung halamannya. Sebut saja kampung halamannya adalah Kampung Kembang Kuning. Nah pemirsa, jadi Pak Amir waktu itu karena sebentar lagi akan puasa, 1 minggu menjelang puasa, Pak Amir pun pulang atau Amir pun pulang ke kampung halamannya menggunakan transportasi bis. Jadi kalau dari Banten ke sini mungkin mencapai waktu sekitar berapa jam atau mungkin 10 jam. Jadi beliau sampai ke jalan raya dan menuju kampungnya itu beliau itu harus melewati pesawahan, perkebunan, dan juga pemakaman umum yang ada di kampungnya Amir sendiri. Nah pemirsa, waktu itu Pak Amir atau Amir turun dari bis itu sekitar jam 10 malam. Dan kebetulan waktu itu hujan gerimis dan Pak Amir harus siap-siap melewati pesawahan, hutan-hutan kecil, dan juga pemakaman untuk nyampai ke rumahnya atau ke kampung halamannya. Nah di situ Pak Amir pun di pinggiran jalan raya tersebut, Pak Amir mampir dulu ke warung kopi. Di situ Pak Amir ngopi-ngopi dulu. Karena memang pemirsa pada waktu itu belum ada transportasi ojek ataupun apapun yang menuju ke kampungnya. Jadi terpaksa kalau menuju ke kampungnya Amir itu harus berjalan kaki meskipun jaraknya cukup lumayan jauh karena harus melewati pesawahan, hutan-hutan kecil, dan juga pemakaman umum yang lumayan angker di kampungnya tersebut. Setelah Amir minum kopi, menghabiskan kopinya dan juga merokok sekitar jam 11, Amir pun bersiap-siap berjalan kaki untuk menuju ke kampung halamannya. Amir pun mulai melewati pesawahan yang lumayan luas. Lalu setelah melewati pesawahan, Amir pun harus melewati hutan-hutan kecil yang memang hutan-hutan kecil itu berada di pinggiran jalan kampung, namun jalanannya masih batu dan juga tanah pada waktu itu. Dan di waktu itu kata Amir atau Pak Amir belum ada yang namanya aliran listrik, sehingga
di jalanan tersebut atau tempat-tempat tersebut sangatlah gelap sekali. Namun Amir terus berjalan menyusuri jalanan kampung yang menuju ke rumahnya atau ke kampungnya. Nah, setelah melewati hutan-hutan kecil, Amir pun sudah mulai merasakan takut, merasakan was-was karena akan melewati atau harus melewati pemakaman umum yang cukup angker dan juga luas di kampungnya tersebut. Nah, lalu Amir pun dengan rasa keberaniannya menghalau atau menghilangkan rasa takutnya, Amir pun mencoba berjalan meskipun Amir merasakan kakinya itu sangat sulit untuk dilangkahkan. Namun Amir terus berjalan menyusuri jalanan batu yang harus melewati pemakaman yang cukup luas tersebut. Nah, pemirsa, dari kejauhan Amir melihat cahaya-cahaya lampu di pinggiran jalan yang akan dilewati Amir, di mana lampu-lampu tersebut seperti petromak, obor, dan juga senter. Di situ Amir merasakan senang karena Amir berpikir banyak orang, jadi Amir tidak terlalu takut untuk melewati pemakaman tersebut. Nah, Amir pun terus berjalan mendekati si cahaya-cahaya lampu tersebut. Dan semakin dekat, Amir melihat sekumpulan orang-orang yang sedang mengelilingi keranda, pemirsa. Nah, di situ Amir heran, Amir berpikir bahwa saat itu ada yang meninggal di kampungnya atau di kampung lain dan akan dimakamkan di lokasi pemakaman tersebut. Amir pun coba semakin mendekat dan ternyata benar, pemirsa. Di situ ada keranda dengan ditutupi kain hijau seperti biasanya. Lalu banyak orang yang mengerumuni si keranda tersebut. Dan orang-orang tersebut yang mengelilingi keranda tersebut semuanya memakai baju serba putih, dari mulai kalau perempuan kerudung putih dan busana muslim putih, kalau yang laki-laki memakai peci berwarna putih dan juga koko serta kain sarung berwarna putih. Namun yang anehnya, saat Amir semakin mendekat ke kumpulan atau segerombolan orang-orang tersebut, Amir tidak mengenali salah satu pun dari orang-orang tersebut dan Amir berpikir, oh mungkin ini yang meninggalnya dari kampung lain atau dari kampung sebelah, sehingga Amir tidak mengenalinya satu-satu pun dari segerombolan orang-orang tersebut. Nah, setelah itu Amir diam, Amir memperhatikan dan mencoba sedikit menjauh dari kerumunan atau sekelompok orang-orang tersebut, dan tiba-tiba orang-orang tersebut mengangkat si keranda dan menggotong menuju ke arah pemakaman. Di situ Amir hanya diam sambil memperhatikan orang-orang yang membawa keranda ke area pemakaman tersebut. Dan sekumpulan orang-orang tersebut pun mengikutinya dari belakang sehingga seperti beriringan menghantarkan jenazah ke peristirahatan yang terakhirnya. Di situ Amir tidak merasakan yang namanya tidak berpikiran negatif, dan Amir menganggap kalau itu benar-benar ada yang meninggal dunia. Nah, di saat beberapa bagian atau beberapa orang kelompok mengikuti si keranda tersebut, ada sekitar 7 orang yang tidak ikut atau tidak mengantarkan keranda tersebut atau tidak masuk ke iringan yang membawa keranda tersebut. Nah, di situ Amir sudah mulai merasakan ada beberapa orang dari ketujuh orang itu yang Amir kenali. Lalu Amir mencoba mendekat dan mengingat-ingat, ternyata pemirsa, seorang ibu-ibu yang sedang berdiri dan seorang bapak-bapak yang sedang berdiri itu Amir dekati, dan ternyata pemirsa di situ Amir mulai sadar kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tersebut yang sedang berdiri itu adalah neneknya Amir sendiri. Di situ Amir mulai merasakan keanehan,
mulai merasakan kalau ini tidak wajar. Di situ Amir terus memperhatikan si nenek dan kakeknya Amir sendiri. Namun saat Amir mencoba mendekat, si nenek dan kakeknya Amir itu malah berjalan mengikuti si rombongan yang membawa keranda tadi. Di situ Amir melongo, Amir heran, namun Amir tetap sadar. Lalu saat Amir sedang berdiri dalam kebingungan, tiba-tiba pundak Amir ada yang menepuk atau ada yang menggebuk. Di situ Amir menoleh dan ternyata pemirsa, yang menoleh ke Amir itu adalah sahabatnya. Di situ Amir merasakan kaget yang sangat luar biasa pemirsa, karena Amir tahu sahabatnya itu memang sudah meninggal sekitar 1 tahunan yang lalu. Di situ Amir merasa heran melihat wajah dengan jelas sahabatnya yang sudah meninggal tersebut. Wajahnya pucat, tersenyum kepada Amir, dan lalu seperti mau berbicara kepada Amir, namun tidak keluar suara dari si sahabatnya Amir tersebut. Amir pun diam, tidak berusaha untuk berbicara karena Amir yakin ini bukan nyata dan ini adalah hal gaib yang di luar nalar. Makanya Amir menjauh dari sahabatnya tersebut, dan lalu Amir melihat lagi 4 orang yang sedang duduk di pinggiran jalan tersebut, dan ternyata pemirsa, orang-orang itu memang sudah meninggal. Karena Amir tahu betul, tahu persis di saat orang-orang tersebut meninggal. Amir tahu sendiri karena Amir waktu itu memang belum bekerja di Banten. Dan yang anehnya, si para arwah-arwah tersebut tidak berbicara sedikit pun kepada Amir. Mereka hanya membuka mulutnya seolah berbicara tadi, tapi tidak mengeluarkan sepatah kata pun, tidak mengeluarkan suara apapun dari mereka. Namun mereka semua tersenyum kepada Amir, tidak menampakkan seram, tidak menampakkan ketakutan. Jadi mereka hanya tersenyum kepada Amir, dan setelah itu kakek neneknya Amir berjalan mengikuti si rombongan yang membawa jenazah tersebut, keranda tersebut. Lalu sahabatnya Amir yang sudah meninggal pun mengikuti si nenek kakeknya Amir, dan si 4 orang tersebut pun sama mengikuti ke arah di mana rombongan yang membawa keranda. Nah, di situ setelah mereka berjalan, tiba-tiba suasana menjadi gelap kembali karena memang di situ ada penerangan seperti lampu petromak dan juga obor. Namun setelah rombongan itu berangkat atau pergi meninggalkan Amir menuju ke pemakaman, tiba-tiba suasana menjadi gelap gulita. Di situ Amir merasa sangat panik. Nah, disitulah Amir mulai merasakan ketakutan. Namun anehnya, saat Amir bertemu dengan para arwah-arwah tersebut, Amir sama sekali tidak merasakan ketakutan, namun merasakan kaget dan heran dengan apa yang dialaminya. Dari rasa takutnya itu, Amir pun terus mencoba berjalan, setengah berlari karena merasakan ketakutan dan tubuhnya sudah mulai merasakan sangat kaku sekali. Amir pun terus berjalan dan berlari menuju ke rumahnya, dan akhirnya Amir pun nyampai ke rumahnya dengan selamat. Dan lalu Amir di situ menceritakan semuanya kepada orang tuanya, dan ternyata orang tuanya bilang memang kalau akan menjelang puasa biasanya para arwah itu akan datang menemui kita, meskipun memang mereka tidak terlihat, tapi mereka selalu datang ke rumah kita atau menemui kita dengan caranya. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami Pak Amir ketika berusia 22 tahun. Dan beliau melihat langsung para arwah orang-orang yang sudah meninggal, yaitu sahabatnya, kakek dan neneknya, dan juga tetangga-tetangganya
bertemu dan menemui Amir di lokasi pemakaman tersebut. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita, karena memang pemirsa, kata orang tua kalau akan menjalani atau menghadapi bulan puasa, biasanya para arwah akan datang ke rumah kita, bahkan menemui kita meskipun kehadiran mereka tidak terlihat atau tidak nampak. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Pak Amir yang diceritakan kepada kami, dan mohon maaf jika cara penyampaian kami kurang teratur, kurang tertata rapi, namun kami akan terus belajar lebih memperbaikinya. Jangan lupa pemirsa, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan buat siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, dan murah rezekinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi di kisah nyata berikutnya dan bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.